Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada satu umat semenjak Nabiullah Adam alaihissalam sampai saat ini dan sampai hari kiamat kecuali telah diutus Rasul, Nabi untuk mengajak umatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus seorang rasul sebelum kamu wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku. Al-Anbiya 25. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap nabi mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sembahan. Ya qaumi abudullah ma lakum min ilahin ghair. Wahai kaumku, sembah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ajaran Islam yang terakhir, yang sudah sempurna, lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam din. Seluruh ajaran para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Islam. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Islam yang dimaksud adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh ajaran yang sebelumnya sudah tidak berlaku lagi. Walaupun dahulunya mereka beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada kitab Taurat, ketika diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tidak beriman kepada Al-Qur'an, tidak beriman kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dalam bahasa Al-Qur'an mereka adalah kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir siapa? Mereka adalah orang-orang ahlul kitab, Yahudi, Nasoro, yang tidak mau beriman kepada agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tidak mengakui kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak percaya kepada kitab Al-Qur'an. Mereka adalah orang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengan Islam, dengan Al-Qur'an. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan huda, petunjuk Al-Qur'an, dan agama yang hak, agar agama yang hak ini tampil, memimpin, berada di atas seluruh agama-agama yang ada di bumi ini.
sekalipun orang-orang musyrik tidak suka. Dan cukup bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi kita semua, Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perlu kita garis bawahi, kita pahami bahwa Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus zuhur, liyuzhirahu 'ala dini kulli, harus tampil, harus berada paling atas. Di antaranya waktu zuhur seperti sekarang ini, matahari berada di atas, bukan di timur, bukan di barat. Seluruh bagian bumi itu mendapatkan cahaya, penerangan matahari. Islam harus berada di atas, karena memang Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Islam ini liyuzhirahu 'ala dini kulli, agar ajaran Islam berada di atas segala ajaran agama-agama, pemikiran-pemikiran, falsafat-falsafat, teori-teori, sistem-sistem yang ada di dunia. Liyuzhirahu 'ala dini kulli. Karenanya tidak cukup kita berdakwah, mengajak orang, atau kita sendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian yang sangat sempit, ibadah yang sifatnya ritual. Ketika kita berada di masjid seperti ini, sholat Jumat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh taat kepada aturannya, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu keluar dari masjid sembahannya sudah berbeda. Waktu sholat yang disembah Allah Subhanahu wa taala, yang diikuti, yang dipatuhi, yang ditaati Allah Subhanahu wa taala begitu ketat, memperhatikan syarat-syarat, rukun-rukun, apa yang wajib, apa yang sunnah, apa yang utama ketika kita sholat. Hanya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tetapi begitu selesai sholat, Tuhannya sudah berubah, yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mengikuti aturan-aturan, apakah itu namanya agama atau pemikiran atau konsep atau teori atau falsafat, aturan-aturan selain aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia telah beribadah kepada yang membuat aturan itu. Dalam bahasa akidahnya, musyrik. Di waktu sholat dia beribadah kepada Allah. Ketika dia berbisnis, berjual beli, apakah di pasar ataukah online, yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala syirik. Ketika sholat Jumat di masjid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika di parlemen, di kantor, di tempat kerjanya, di tempat usahanya, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, karena aturan yang diikuti adalah aturan yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti orang itu telah melakukan perbuatan syirik. Yang semua ini tidak kita sadari. Berapa sering kita melakukan perbuatan syirik, walaupun mungkin tidak keluar dari keimanan kita, keislaman kita, tapi paling tidak melakukan perbuatan dosa. Karena arti syirik adalah bercabang, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang lain. Menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengikuti aturannya. Ibadah adalah al-khudu wal inqiyad bima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, tunduk patuh taat, berpasrah diri kepada apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kalau kita tunduk, kalau kita patuh, kalau kita mentaati aturan selain aturan Al-Quran, selain aturan sunnah Rasulullah SAW, berarti Tuhannya sudah bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat itu, yang berarti syirik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karenanya tidak cukup hanya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ibadah ritual. Harus disempurnakan. Islam ini sudah sempurna. Semuanya ada. Yang ibadah ritual, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sosial, hubungan kita sesama manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulah ani ibudullaha wajtanibut taghut. Dalam surat An-Nahl ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi taghut. Beribadah, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala baru dikatakan ibadahnya benar, manakala tidak ada bentuk-bentuk ibadah kepada yang lain. Di antaranya adalah dalam bahasa Al-Quran, jauhi segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan taghut. Taghut dalam bahasa Arab, segala sesuatu yang sudah melampaui batas. Dalam bahasa akidah, segala sesuatu sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa orang, bisa binatang, bisa barang. Ketika kita menjadikan uang sebagai tujuan hidup, menyembah harta benda, itu adalah sembahan Tuhan. Taghut lebih khusus lagi adalah para pemimpin-pemimpin zalim. Para ahli tafsir mengatakan taghut rajulun zalimun hakimun jairun, pemimpin yang zalim, pemimpin yang dalam bahasa Said Qutb yang merampas hak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat aturan untuk disembah. Oleh karenanya tidak cukup hanya dengan kegiatan-kegiatan ritual, rajin ngaji, bagus. Nah, rajin puasa sunnah, bagus. Nah, sholat berjamaah ke masjid setiap 5 waktu, bagus. Tetapi ketika kita berpolitik, justru politik kita bertentangan dengan apa yang kita lakukan di waktu sholat, di waktu kita berada di masjid. Karena tidak lagi memperjuangkan nilai-nilai Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Taghut bisa jadi orang per orang, rajulun taghut, satu orang taghut. Wa rajulani taghut, 2 orang taghut. Wa rijalun taghut, 3 orang taghut. Taghut bisa berarti orang per orang, taghut bisa berarti sistem. Orang yang memimpin yang zalim, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut taghut. Sistem pemerintahan yang tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, disebut taghut. Wajtanibut taghut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena tidak mungkin Islam ini dapat zahir, muncul, tampil, memimpin kalau kita umat Islam tidak memimpin. Karenanya upaya-upaya untuk menghadang, menghalangi kaum muslimin untuk memimpin selalu dilakukan secara sistematis, terstruktur, masif.
kekuatan, seluruh kekuatan, ada liberal, ada kapitalis, ada komunis, semuanya bersatu ketika menghadapi kekuatan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah sejarah para nabi dan para rasul ketika mengajak kaum muslimin, kaumnya untuk beribadah kepada Allah. Yang paling pertama menentang dakwah para nabi, para rasul adalah para pemimpin Firaun, Abu Jahal. Kenapa? Karena mereka sudah menikmati kekuasaan. Ketika harus tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasul, maka mereka harus melepaskan seluruh kekuatan kekuasaan itu yang selama itu mereka disembah oleh rakyatnya. Berbalik harus menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu masalahnya. Oleh karenanya seluruh aktivitas, seluruh gerakan, seluruh organisasi apapun namanya yang berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala pasti dimusuhi, pasti ditolak. Karenanya kewajiban kita untuk berjuang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita, mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita, mulai dari lingkungan kita masing-masing, mengajarkan, menyampaikan kepada masyarakat, kepada istri, kepada anak, kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga, agar liyuzhirahu ala dini kulli, agar Islam ini berada di atas, memimpin seluruh kekuatan yang ada di dunia ini, agar umat Islam sebagai pemimpin dunia. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim wastaghfiruhu innahu huwas samiul alim.